Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, bahkan informasi dan yang dapat menginspirasi pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, tema hari ini begitu menarik karena menyangkut dengan ras terkuat di bumi. Siapa itu? Perempuan. Kita akan membahas perempuan hebat. Makanya sudah hadir 2 orang perempuan-perempuan hebat bersama Cynthia di studio TVRI Jambi untuk membahas seperti apa sih kehidupan yang mereka jalani dan seperti apa sih perempuan hebat bagi mereka pribadi dan orang-orang di sekeliling mereka. Akan kita bahas hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama, ada Santi Novia Sari SPD, penggerak komunitas belajar. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Sehat Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat. Luar biasa sehat tapi kayaknya capek gitu. Iya, habis pulang tugas tadi langsung ke sini Mbak. Ngajar tadi habis dari sekolah ya tadi? Iya, ya, dari sekolah, sholat sebentar ke sini lagi. Tapi udah makan Ibu? Alhamdulillah udah makan. Baik, kalau belum makan nanti kita pesen makan. Kita makan di sini Bu. Terima kasih Ibu Santi. Iya. Nah, kalau yang satu ini tidak asing lagi ya. Udah warawiri di TVRI Jambi pokoknya kasih narasumber ini dan itu bisa semua. Ini dia Kak Weni Ira Reverawati, aktivis perempuan. Selamat sore Kak. Sore. Sehat Kak? Alhamdulillah. Sudah lama ketemu ya Kak ya? Iya, lama sekali ya. Hampir setahun kali ada ya Kak ya? Kayak gimana dengan cuaca ekstrem ini? Apakah mengganggu kesehatan Kak? Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga akan mengganggu kesehatan. Iya. Makanya Kakak pribadi gimana? banyak minum air putih. Banyak tipsnya ya, Iya. biar nggak panas dalam dan Iya. sebagainya. Karena Sinta lumayan nih sariawan, jadi nggak Sariawan. berani lagi Iya. minum es, aduh takut. Nih kita santai aja Kak, karena kita sama-sama perempuan ya. Apa kalau bahasanya tuh woman support woman ya Kak? Iya. Jadi sama perempuan harus saling mendukung gitu. Nah kita ke Bu Santi dulu, berbicara tentang perempuan hebat. Bu Santi ini mewakili tenaga pendidik juga, guru, bahkan terpilih menjadi guru penggerak dari Provinsi Jambi gitu. Boleh dong Kak ceritain Kakak sehari-harinya menjadi guru sejak kapan dan kenapa akhirnya tertarik sih untuk menjadi guru sebuah profesi yang mulia ini? Silakan. Ya, pada awalnya sih Mbak, saya tahun 2009 itu sayanya di PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi dengan terus bergelimang dengan anak-anak, jadi saya merasa suka, mungkin sudah panggilan jiwa ya Mbak ya. Terus pada tahun 2019 saya pindah haluan tuh, karena ada peraturan dari pemerintah harus linear. Jadi akhirnya saya mengambil PGSD dan sampai saat ini saya di SD Negeri 69 Kota Jambi Mbak. Ya. Terus kan sempat terpilih menjadi guru penggerak. Oh, gimana tuh ceritanya, prosesnya Kak? Jadi kebetulan Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim mengadakan suatu program untuk guru penggerak. Jadi saya menyadari Mbak ya, saya masih banyak kekurangan, terutama di bidang wawasan, kompetensi saya, sebab saya punya prinsip bagaimana kita mencetak generasi muda, generasi anak-anak sementara gurunya tidak berkompetensi. Jadi itu yang harus catatankan, bahwa saya harus dulu menambah kompetensi saya dengan mengikuti guru penggerak dengan yang luar biasa seleksinya Mbak. Sangat luar biasa. Berapa banyak tuh dari Provinsi Jambi? Apakah dia diberikan kuota setiap provinsi hanya dapat segini dan segini? Oh tidak. Jadi pada saat itu kita untuk pertama kali kita pemberkasan, yang kedua kita ada tes untuk pengisian esai dengan ada 5.000 karakter, 500 karakter, 700 karakter. Dalam waktu kita harus mengetik, kita berpacu dengan kecepatan. Jadi dengan tudet. Terus yang ketiga kita harus ada tes wawancara Mbak. Di wawancara inilah kita menghadapi pertanyaan asesor yang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah pada saat itu saya terpilih dan saya lolos sampai detik ini Mbak. Itu kapan tuh Kak dinyatakan lolosnya? Tahun berapa ya? Pokoknya sekarang saya sedang pendidikan, insya Allah bulan 12 selesai. Oh gitu. Iya. Biasanya berapa lama pendidikannya tuh? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Wah siap. Nanti akan kita bahas gimana sih, mungkin ada pertanyaan dari asesor yang masih Ibu ingat, nanti kita bahas. Kita bisa. Kak Weni dulu. Kak, sebagai seorang apa ya, Cynthia tuh sampai bingung menjabarkan seorang Weni Ira Reverawati itu. Beliau ini akademisi, ya, karena mengajar di salah satu universitas yang ada di Jambi. Terus beliau juga aktivis untuk perempuan, bahkan sosial, lingkungan juga bahkan kadang juga ikut. Ini gimana Kakak menjalani yang menurut Cynthia pribadi, Kak Weni ini selalu berkecimpung ke tempat yang memang memberikan dampak banyak, dampak bagi sosial, pendidikan dan sebagainya. Seperti apa? Silakan Kak.
Ya, saya menjalaninya secara enjoy ya, hari-hari bangun tidur, menikmati hari, bekerja di kantor, absen gitu ya. Dan kadang-kadang kalau ada apa namanya dipanggil menjadi narasumber ya datang ke situ. Kemudian saya juga bekerja misalnya di hire sebagai konsultan gender gitu ya. Dan kalau saya sih memang memanfaatkan waktu untuk membangun jejaring ya. Membangun jejaring itu kan perlu. Saya berteman dengan semua kalangan gitu ya. Terutama yang saya suka, passion saya di situ misalnya mengenai ketidakadilan, kesetaraan gitu ya, apapun itu gitu kan. Dan secara sosial saya memang aktif mengikuti beberapa kegiatan sosial seperti kegiatan literasi dan pernah juga melakukan pemberdayaan di ibu-ibu di salah satu desa dan juga budaya di salah satu desa melakukan pendampingan gitu ya. Dan ya pergaulan itu menentukan kita menjadi apa hari ini. Ini kan kalau Kak Ira, Kak W mengatakan enjoy gitu ya. Iya. Ini mengatakan enjoy menjalani. Tapi kan dari sekian banyak aktivitas yang Kakak lakukan tidak semuanya ada benefitnya gitu. Secara material yang kita nggak bisa pungkiri bahwa material itu kan menjadi salah satu ini gitu. Ya, waktu muda saya berprinsip bahwa saya mengumpulkan portofolio sebanyak mungkin gitu ya. Kan itu masih tahap awal ya, membangun jejaring, membangun relasi gitu ya. Self branding ya. Iya, self branding juga ya. Memang kalau bagi saya ada prinsip-prinsip, ada sesuatu yang tidak harus diukur selalu dengan uang. Terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Ada yang memang harus diukur dengan materi gitu. Tapi uang bukan segalanya bagi saya. Yang penting adalah jejaring. Jejaring itu adalah kepercayaan kan, nama baik, kepercayaan, dan itu tidak mudah. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita punya uang banyak, tapi untuk membeli jejaring apa bisa? Nggak semua orang punya uang bisa punya jaringan kan? Itu. Tapi goals akhirnya apa Kak? Apakah dengan punya jejaring yang banyak, ujung-ujungnya kita bisa dapat income yang tinggi juga, atau apa goals Kakak sebenarnya? Kalau saya merasakan gini loh, rezeki itu ternyata dari pertemanan. Pertemanan itu kan dari jejaring. Nah, ternyata udah saya rasakan di akhir-akhir ini, gitu ya. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya misalnya di-hire menjadi apa-apa gitu ya, ngikutin proyek-proyek strategis nasional. Ternyata itu dari pertemanan. Kalau saya tidak pernah berteman, mungkin saya tidak akan mendapatkan itu. Jadi benefit secara material itu mengikuti Iya, setelah kita punya jejaring yang Iya. luas gitu ya. Iya. Nanti akan kita bahas lagi ini lebih dalam karena Kak Weni ini kan harusnya dengan pekerjaan yang beliau miliki saat ini gitu, ia absen terus mengikuti perkuliahan, pulang sebenarnya sudah aman, tapi kenapa beliau memilih mencari kesibukan lain? Nanti kita bahas lagi. Kita ke Bu Santi. Bu, tadi kalau Ibu mengatakan bahwa ini adalah panggilan hati gitu ya, karena Cynthia pribadi Bu, karena Cynthia juga SPD ya Kak ya, Cynthia juga belajar dan pernah PPL ngajarin anak-anak dan tahu gimana, oh my god gitu, menguras pikiran, tenaga, emosi semua terkuras, dan Cynthia angkat tangan Bu, Cynthia nggak bisa rasanya gitu. Tapi Ibu memilih untuk ini, dan kalau isu-isu yang berkembang sekarang bukan isu ya, kita semua pasti sepakat bahwa untuk kesejahteraan tenaga pendidik itu masih harus ditingkatkan gitu. Nih gimana nih Bu, sebanding tidak apa yang sudah Ibu lakukan dengan kesejahteraan yang Ibu dapatkan, tapi Ibu tetap merasa itu passion Ibu gitu. Benar. Jadi di sini Mbak, saya merasa ada sebuah kepuasan. Jadi memang kata Mbak Weni tadi, semua tidak bisa diukur dengan materi Mbak ya. Tapi pada saat kita merasa hidup kita dapat berbagi dengan orang lain, itu sangat luar biasa yang saya rasakan. Iya, berbagi ilmu. Dan lagi kan salah satu yang nanti menuntun kita ke surga, mungkin salah satu dari peserta didik kita Mbak, yang akan menarik kita ke surga, mudah-mudahan ya Mbak ya. Ya. Jadi dengan adanya saya menjadi seorang pendidik, di sanalah saya dapat merasakan, oh saya merasa dirindukan, saya merasa dihargai, saya merasa dicintai dengan peserta didik saya. Walaupun terkadang saya suka bawel ya Mbak ya, terkadang. Ya. Apalagi ngejar kelas 1 ya? Kelas 1 ya? saya tidak pernah naik kelas 1 terus ditaruh. Karena? Saya kurang tahu juga, terkadang pandangan dari kepala sekolah saya, kamu di sini aja, di sini. Nah, kamu yang paling cocok di sini. Iya. Jadi saya tidak bisa menolak juga. Habis setiap kawan yang masuk kelas selalu
Ya, menyerah ya. sudah time is yours gitu ya. Ya, Ibu Santi aja gitu ya. Tapi Iya. kalau ibu pribadi, apakah kalau misalnya boleh memilih, Iya. "Ih, kayaknya mau naik kelas yang agak tinggi gitu." sebenarnya ada Mbak ya, ada, bukan berarti saya merasa jenuh atau apa, tapi saya tuh pengen, Bukan mengeluh ya, Bu, bukan. ya? Dalam arti kata saya merasa enjoy kok. Saya merasa enjoy mengajar di kelas 1. Saya merasa saya ingin lagi bagaimana sih merasa ada tantangan di kelas tinggi. Itu yang ingin saya rasakan. Oke. Bagaimana rasanya? Itu yang selama ini belum saya dapatkan. Karena dari awal mengajar di Iya, kelas 1 kelas tuh ya. 1, dari Tuh, ya. 2018 sampai detik ini. Karena sebelumnya di PAUD ya, Di Bu PAUD ya. pendidikan anak usia dini. Mungkin salah satu pertimbangannya itu. Mungkin Nih, penilaiannya. kesabarannya tidak setipis tisu Iya. gitu. Di rumah luar biasa, kalau di sekolah harus sabar. Harus sabar. Karena takut ya, Bu. Iya. Sekarang dikit-dikit lapor ya, Bu. Aduh, lagi ngetren ya. Iya, nanti kita bahas tuh. Bah. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kita ke Kak Weni. Kak, tadi yang seperti Cynthia katakan atau Cynthia tanyakan tadi, kenapa Kakak akhirnya memilih untuk banyak berkegiatan selain relasi ya tadi? Silakan, Kak. Jadi begini ya, saya barangkali terlahir dari nenek, dari ibu dan seorang ibu yang hidupnya itu tidak sekedar monoton di rumah gitu ya. Jadi sekitar memang sudah seperti Iya, memang mereka menceritakan kepada saya bahwa mereka berorganisasi, mengikuti kegiatan di luar rumah, ikut melakukan pencapaian ABCD gitu ya. Dan itu akhirnya tanpa saya sadari mendorong saya untuk bergaul gitu ya, bergaul, berorganisasi, berteman, berelasi gitu ya. Dan tidak pernah sedikit pun saya diajarin untuk berpikir pendek. Ini misalnya ya, dekat dengan seseorang untuk memanfaatkan dalam jangka pendek itu tidak pernah. Apalagi saya kuliah di kampus yang memang itu kampus untuk fasilitator gitu ya. Untuk turun ke masyarakat ya, kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa saat itu. Memang kita diajarin untuk membangun relasi dan hubungan yang berkelanjutan. Jadi ini akhirnya terbawa di saya gitu loh, bahwa saya kalau bergaul dengan orang, dengan siapapun, saya tidak pernah memikirkan dalam jangka pendek ini orang bisa kasih apa gitu, tapi tidak pernah seperti itu. Tapi ya berteman saja, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Dan kenapa saya berkegiatan, ya saya ingin eksistensi ya. Eksistensi itu bukan menonjolkan diri, bukan. Tapi apa sih pencapaian saya dalam hidup ini? Saya ini ingin mati tidak hanya sekedar jadi nisan saja, tapi ketika saya mati nanti orang mengenang saya sebagai apa, gitu kan? Saya nggak mau menjadi perempuan yang hanya mati jadi nisan selesai, tapi ketika saya mati saya dikenang sebagai apa nih, gitu kan? Saya punya dampak apa? Saya meninggalkan apa di dunia ini? Yang saya resahkan hari ini, gitu ya? Yang saya resahkan sepanjang hidup saya sudah berbuat apa? Dan saya sudah punya karya apa, itu menjadi keresahan sampai hari ini gitu ya. Jadi barangkali saya tidak seperti perempuan pada umumnya gitu ya. Misalnya nih pada umur tertentu menikah, punya anak gitu, enggak. Itu tidak menjadi keresahan saya gitu. Tapi keresahan saya adalah besok kalau saya sudah bisa berdampak apa dan punya karya apa ya gitu. Seperti itu. Oh, terharu deh. Cynthia udah bikin apa ya? Cynthia udah ngapain ya di usia sekian ya? Dan nanti kita bahas lagi ya. Cynthia yang jadi resah Kak dengar kalimat Kakak, gimana dong? Jadi galau, Bu. Nanti kita lanjutkan, kita jeda dulu ya Kak ya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah perempuan hebat. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Ada Bu Santi dan juga Kak Weni yang sudah ada bersama kita di sini. Perempuan-perempuan hebat dengan jalan ceritanya sendiri-sendiri. Kita ke Bu Santi lagi. Kalau tadi sudah galau dengan kalimat dari Kak Weni, kita dengerin ini dulu nih, pengalaman dari Bu Santi ketika menjadi guru penggerak gitu. Sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu apa sih goals atau tujuan guru penggerak ini dan apa-apa aja kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Silakan. Begini Mbak ya, pada umumnya saya mengikuti program guru penggerak ini ingin meningkatkan kompetensi. Itu yang pertama, karena setelah saya baca, saya cari informasi bahwa disitulah sebuah wadah untuk kita sebagai pendidik, khususnya untuk menambah kompetensi kita. Yang kedua, disitu sangat luar biasa Mbak. Dalam pendidikan 6 bulan itu kami saling berkolaborasi.
saling berkolaborasi antara di sini tidak ada batasan Mbak. Jadi kami semua pendidik dari SD, SMP, SMA itu semua digabung. Dan usianya pasti berbeda-beda juga. Berbeda-beda. Jadi di sanalah kami belajar untuk berkolaborasi. Juga yang tidak luar biasa sekali Mbak ya, ini fasilitator kami, pengajar praktik kami yang selalu memberi support. Ya mungkin dengan tugas yang sangat luar biasa, tapi setelah saya jalani pada saat ini, enjoy rasanya Mbak. Bisa kok terlewati gitu bisa ya. kok, walaupun terkadang sambil ya Allah gitu ya Mbak ya. Iya, tapi setelah saya jalani memang intinya saya harus bisa memanage waktu. Kapan saya harus melaksanakan semua tugas-tugas di guru penggerak, kapan saya melaksanakan tugas sebagai seorang guru di sekolah. Jadi memang harus saya bisa untuk memanage diri saya, mengatur waktu Mbak. Lalu guru penggerak ini hadir di sekolah seperti apa Bu? Apakah untuk merubah apa yang akan dicapai? Ya, pada intinya bahwa kami adalah sebuah ini Mbak ya, kami berarti bukan sebuah yang superhero. Tapi sekarang ini boomingnya bahwa guru penggerak itu superhero yang harus serba bisa. Padahal tidak. Kami malah sebagai pendongkrak, ayo kita sama-sama. Ayo kita berkolaborasi. Bagaimana sih di sekolah sekarang kan ada komunitas belajar tuh. Jadi saya termasuk di komunitas belajar penggerak di satuan pendidikan. Jadi bagaimana saya menemukan sebuah inovasi-inovasi. Supaya bagaimana di satuan pendidikan saya, khususnya di SD Negeri 69, bagaimana satuan pendidikan saya itu bisa maju Mbak. Terus saya harus bisa mengajak rekan sejawat saya khususnya Mbak ya di SD Negeri 69. Ayo kita berubah. Ayo kita sama-sama, jangan terlalu lama di zona nyaman. Itu aja Mbak. Jadi saya sangat luar biasa memang. Sangat luar biasa saya harus memotivasi. Terus yang kedua harus adanya perubahan di peserta didik khususnya Mbak. Karena sini pada intinya kita berfokus kepada peserta didik. Jadi kan sekarang ada kurikulum merdeka. Jadi sekarang objek itu bukan guru lagi, tapi peserta didik kita, bagaimana kita bisa menggali potensi dan minat anak kita. Sebenarnya anak ini minatnya di mana sih, bakatnya di mana. Jadi anak itu merasa nyaman, tidak seperti dulu lagi, buka halaman, kerjakan. LKS. Jadi kita tidak seperti itu lagi. Zaman Cynthia tuh. Iya. Nah, jadi itulah yang saya jalani sebagai guru penggerak. Baik di komunitas, kami kan ada juga komunitas untuk tingkat wilayah Korwil 1 di Kecamatan Telanai-Pura. Kebetulan saya di Gugus Kenanga namanya Mbak. Jadi di sanalah alhamdulillah saya dipercaya juga, diberi amanah Mbak ya. Di sana sebagai wakil di Gugus Kenanga sebagai penggerak komunitas. Jadi di sanalah kami saling berbagi, saling belajar juga sangat luar biasa dari support baik dari pengawas maupun dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Wah, jadi lumayan berat ya bebannya ya guru penggerak ya, dimana harus menggerakkan semua elemen yang di lingkungan pendidikan itu untuk ayo sama-sama. Pasti untuk keluar dari zona nyaman nggak mudah. Tapi nanti kita bahas tantangannya apa saja Bu. Kayaknya banyak nih tantangannya. Banyak sekali. Dan nanti kita sambung, kita ke Kak ini dulu Kak. Kalau tadi Kakak kan bilang bahwa sebagian perempuan gitu ya keresahannya tuh berbeda-beda. Ada yang katakanlah memiliki pasangan, punya anak dan sebagainya. Kalau keresahan Kakak tadi bagaimana untuk bermanfaat bagi orang lain, apa yang sudah Kakak lakukan dan sebagainya gitu. Kalau Kakak melihat perempuan-perempuan hari ini, kita bicara, kalau Kakak tadi bilang saya orang yang paling nggak setuju dengan ketidaksetaraan, dengan ketidakadilan, dan akhirnya Kakak sering mengkritisi isu-isu seperti itu baik di media online, media cetak, bahkan media televisi. Makanya Kak Wedi ini juga bisa dibilang sebagai aktivis gitu karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Gimana? Sebenarnya wanita saat ini gimana sih posisinya Kak? Kalau saya lihat perempuan hari ini itu sudah punya kesempatannya lebih banyak. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkannya. Karena kesempatan untuk pendidikan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di masyarakat, kemudian juga ikut bisa memanfaatkan untuk hasil-hasil pembangunan dan juga bisa memberikan suara itu lebih terbuka. Tapi bagaimana mereka memanfaatkannya gitu ya. Nah, tantangan hari ini berapa tahun kita merdeka, 78 ya. Adalah untuk mendobrak stigma yang diberlakukan kepada perempuan, mendobrak diskriminasi yang masih ada hari ini, dan mendobrak budaya patriarki yang masih kontra terhadap
kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang dia nggak punya aturan atau menerabas itu, tapi kemerdekaan itu ketika perempuan memang diberikan hak hidup dia sebagai manusia, dan dia juga bisa mendapatkan akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi sama dengan laki-laki gitu ya. Bukan misalnya nih yang salah dipahami adalah soal kesetaraan gender. Itu yang salah dipahami adalah ketika laki-laki mengangkat galon maka perempuan harus bisa mengangkat galon. Ketika laki-laki bisa membetulkan genting, perempuan harus bisa. Itu bukan kesetaraan gitu ya. Semua orang bisa atau tidak bisa melakukan itu, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki juga nggak masalah kalau dia nggak bisa ngangkat galon kan. Nggak masalah Andrew, mana Andrew? Atau laki-laki nggak masalah jika dia tidak bisa membetulkan atap yang bocor, nggak masalah gitu kan. Tapi bagaimana 4 hal ini bisa dimanfaatkan dan didapat perempuan hari ini: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sebagai satu kesatuan hak hidup dia di masyarakat gitu ya. Dan masih banyak perempuan yang belum menyadari bahwa mereka itu bisa hidup seperti manusia pada umumnya yang dilindungi hak asasinya dan bisa merdeka. Dia bisa mengambil, tidak banyak perempuan yang berpikir bahwa dia ternyata bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri tanpa harus ikut keputusan siapa. Dia bisa mengakses banyak hal tanpa takut gitu ya. Ternyata tidak banyak itu. Kenapa? Karena budaya patriarki itu belum hilang ya. Masih kita mungkin 50 atau 50 lah ya, hari ini 50% masih ada gitu ya, yang memberi stigma kepada perempuan. Misalnya, perempuan merdeka atau independen itu adalah perempuan yang nggak bakal laku menikah, yang dibenci laki-laki gitu ya. Perempuan yang aktif di luar bekerja itu adalah perempuan yang tidak becus mengurus rumah tangga. Itu kan jahat sekali gitu ya. Ibu rumah tangga juga mendapat stigma bahwa dia tidak berguna. Lah, ibu rumah tangga itu paling berat kerjanya. Kalau saya meskipun saya tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan domestik gitu, tapi saya kagum dengan ibu-ibu rumah tangga dan saya hormat sehormatnya karena mereka 24 jam mengurus rumah tangga tanpa dibayar. Kalau itu dibayar kan mahal kan ya. Tapi itu tidak, tapi itu tidak diukur, tidak dipertimbangkan dalam masyarakat kita bahwa itu adalah jam kerja gitu ya. Harusnya mereka menghargai. Alah cuma ngomong anak gitu ya. Alah cuma mengerjakan kerjaan rumah, itu tenaga loh. Ya kan? Iya. Capek kok. Ya, luar biasa. Bisa gitu ya. Seorang Cynthia tidak bisa. Makanya saya juga tidak memilih hal-hal seperti itu gitu kan. Kalau perempuan yang memilih seperti itu ya luar biasa. Dan mereka banyak tidak mendapatkan kesejahteraan yang harusnya mereka dapatkan dari kepala keluarganya, support dan dukungan dari lingkungan keluarganya. Makanya kalau saya pribadi tanya woman support woman, tergantung apakah perempuannya bisa disupport. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya lihat perempuan hari ini punya akses yang luar biasa gitu ya. Kayak media sosial, kalau mereka perempuan hari ini sebenarnya tidak pernah mengalami kebuntuan. Kenapa? Kalau dia tidak bisa curhat di lingkungan sekitar dia, ada grup-grup tertutup di media sosial tempat dia curhat dan mereka bisa mendapatkan alternatif jawaban dan pandangan dari masalah yang mereka hadapin. Itu kan luar biasa. Kalau zaman dulu pasti nggak bisa. Larinya akhirnya sumbatan-sumbatan itu larinya kemana? Kekerasan terhadap anak, ya kan? Bunuh diri. Iya, bunuh diri jarang kalau dulu, ya kan? Sekarang kayak Iya sekarang. Yang malah lebih ini ya. Karena itu tumpukan ya, kita tidak bisa menyangkal bahwa itu tumpukan-tumpukan lama dari hal-hal toksik di generasi sebelumnya. Kalau zaman dulu pasti ya kemana larinya anak yang akan dihajar, ya kan? Makanya keras-keras ya Kak ya. Iya, seperti itu. Banyaklah informasi ya. Nah, gimana perempuan hari ini bisa memanfaatkannya? Tapi ternyata hari ini 78 tahun Indonesia merdeka, sekali lagi perjuangan kita belum selesai karena ternyata masih banyak perempuan yang hidup di bawah, yang tidak punya privilege seperti kita ini untuk bisa menikmati hal-hal yang memang harus dinikmati bersama gitu ya. Jadi banyak perempuan yang masih tidak berpendidikan ada gitu ya. Banyak perempuan yang kurang literasi karena dia tidak berpendidikan dan karena lingkungannya miskin dan tidak bisa mendapatkan akses itu
banyak sekali. Itu yang menjadi apa ya? Saya kira masalah-masalah domestik perempuan belum pernah selesai sampai hari ini. Perlu kita bersama untuk saling bahu membahu mengatasi ini, gitu. Nah, jadi dan perempuan jangan dibentur-benturkan. Ibu rumah tangga tidak bisa dibenturkan dengan perempuan pekerja, perempuan yang kurang berjejaring dan kurang eksistensi jangan dibenturkan dengan perempuan independen yang dia sangat merdeka. Itu tidak akan cocok, gitu ya. Tugas kita adalah mengangkat ini banyak pernikahan anak, banyak perempuan yang masih terjerat ke dalam lingkaran kemiskinan yang tidak selesai, dan itu menjerat mereka ke dalam kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kekerasan seksual, femisida dan lain-lain sebagainya. Ini masih PR bersama. Ya, aduh, memang kalau ngomongin tentang perempuan banyak sekali ya, Kak, ya. Ya. Kayak sempat yang viral juga, Kak, yang dari Cina atau mana tuh yang akhirnya bunuh diri karena mertuanya nggak ngizinin untuk melahirkan sesar. Di sini gitu. juga banyak kan seperti itu. Kenapa sih kita harus memberlakukan standar kita dengan standar orang lain, gitu ya? Nah, kebetulan ibu saya tidak pernah mendidik saya untuk standar dia dipakaikan ke standar saya, itu tidak pernah. Gitu. And how lucky you are, Kak. Iya, kan? makanya itu privilege kan. Yes. Seperti itu. Dan semoga kalau nanti saya punya mertua juga tidak seperti itu. Iya. Luar biasa. Ini jadi kekerasan berbasis gender ini tidak hanya laki-laki pelakunya, perempuan sendiri. Jadi kalau Pelaku. bilang woman super woman, tidak semua woman ternyata mendukung woman juga. Iya, harus. Jadi saya pikir begini, maka saya akan mendukung perempuan yang memang perlu didukung. Ya kan? Iya. Tapi kalau perempuan yang tidak perlu didukung ya tidak usah. Seperti itu. Ya, Pak. Iya. Nih kalau ngomongin Luar biasa. perempuan tadi, aduh, saya merinding. Iya. Tapi sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Weni, bagaimana isu perempuan ini meskipun banyak hadirnya aktivis-aktivis perempuan seperti Kak Weni yang selalu menyuarakan bagaimana hak-hak perempuan, lalu bagaimana kesetaraan perempuan dan sebagainya, tapi yang melek terhadap itu kayaknya masih sangat minim gitu. Nanti akan kita bahas apa sih penyebabnya, kenapa nih? Apakah edukasi yang kita berikan kurang? Sepertinya sudah lebih dari cukup. Apakah kesempatan jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya kesempatan untuk perempuan? Nanti kita bahas, Kak, apa sih penyebabnya. Kita ke Bu Santi dulu. Bu, tadi disampaikan apa nih, Bu, tantangan-tantangannya ketika Ibu disuruh untuk menggerakkan ekosistem yang sudah bergerak dengan cara yang lama, Iya. dengan jangka waktu yang lama, terus Ibu harus merubah itu. Bagaimana tantangannya, Bu? Ya, tentu setiap kita melakukan yang positif ada tantangannya ya, Mbak ya. Pro dan kontra. Itu yang harus saya siapkan dulu mental saya. Jadi di sini yang paling saya lakukan yang pertama kali itu saya harus memanage diri saya dulu. Bagaimana saya memimpin diri saya dulu, saya harus bisa. Semangat itu dulu yang saya tumbuhkan ke dalam diri saya. Jadi dengan adanya ini, saya menjadi guru penggerak ini bukan berarti saya hebat. Saya bisa semua itu tidak. Saya masih butuh dukungan terutama rekan sejawat, keluarga, pengawas maupun kepala sekolah. Jadi di sini saya mencoba kalau untuk masa formal kayak susah loh, Mbak. Kalau kita memberi suatu pengarahan pada waktu formal kayak susah. Jadi pada waktu duduk bareng mungkin, makan bareng, ayo kapan lagi kita mau ikut, kapan lagi kita berubah, kapan lagi sih kita menyanyiakan kesempatan ini. Terus ada juga yang punya prinsip, umur udah tua ngapain mau ikut-ikut di situ. Nah, itu yang harus kita rubah mindset seperti itu. Bagi saya, semakin matang usia kita, semakin banyak yang harus kita manfaatkan, terutama untuk orang lain. Itu prinsip hidup saya. Bukan berarti kita semakin matang usia, semakin malas kita, semakin mager. Nggak usah lah, nggak bisa lagi kayak gini, karena usia kan udah tua. Itu prinsip Udah yang mau harus pensiun, benar. gitu ya. Itu yang harus dihilangkan. Terkadang mereka tidak tua-tua amat, Mbak. Kadang sepantar juga dengan saya tidak bisa juga menjudge seseorang. Saya juga tidak bisa memaksa, oh kalian harus berubah, saya juga tidak bisa. Jadi sebagai penggerak, saya hanya bisa, ayo kita sebagai motivator. Selanjutnya saya serahkan lagi ke personal masing-masing, ke pribadi masing-masing. Apakah mereka mau berubah atau ingin, ya biarlah sudahlah seperti itu. Dimakan waktu usia yang tidak berguna ya, Mbak ya. Nah, kita kan makin lama makin tua ya, Mbak ya, bukan tambah muda. Jadi apakah mau hidup kita itu bermanfaat atau hanya hilang tanpa bekas seperti itu saja. Jadi saya memang tantangannya banyak sekali loh, Mbak. Pro dan kontra pasti ada. Ada juga mereka yang mau, ayo saya ingin seperti itu.
Jadi saya tetap semangat, apapun kondisi saya tetap semangat. Mbak. Yang mau ayo gitu Ayo, ya, karena yang saya tidak, ya yakin. sudah, gitu. Karena saya punya keyakinan, selagi kita punya niat baik, insya Allah Allah akan membimbing kita. Masya Allah. Itu keyakinan saya. Lalu kalau untuk teknologi Bu, kalau berbicara tentang guru-guru yang senior gitu ya, benar. yang lebih tua, pasti Iya. kan agak susah untuk Benar. mengikuti itu gimana tuh? Jadi dengan adanya komunitas, kebetulan kami ada komunitas belajar. Disitulah dalam 1 bulan sekali untuk di satuan pendidikan saya khusus SD Negeri 69, kami mengadakan kolaborasi. Jadi sebulan sekali kami memanggil narasumber. Jadi pengawas pun sebulan sekali mereka berkunjung. Jadi di sanalah terkadang sambil santai khususnya Mbak ya, ayo yang ini kita belum tahu, kita sama-sama mengerjakan. Dengarkan sejauh, oh ini saya belum tahu, sama-sama. Tapi ya sekali lagi yang mau. Jadi kalau untuk teknologi memang dibutuhkan, bahkan Memang. untuk proses administrasi Bu, Sangat. nanti kita bahas Iya. gimana nih administrasinya membutuhkan teknologi dan gimana guru-guru yang lain ikut serta gitu. Iya. Nanti kali ini kita jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pada warna berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah perempuan hebat. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Perempuan laki-laki boleh banget gabung, nggak harus perempuan kok. Nah, jadi kita ke KW nih, tadi sudah terputus di Bu Santi. Kak, tadi kalau kita berbicara tentang yang perempuan, bagaimana banyak sebenarnya masalah-masalah perempuan yang belum teratasi, belum ada solusi bahkan. Apa sih Kak yang menyebabkan begitu sulitnya untuk kita mengentaskan permasalahan-permasalahan perempuan ini? Silakan. Kalau pendapat saya sih ada beberapa, sebenarnya gini ya, solusi hari ini banyak. Tapi solusi itu kadang-kadang terbentur kepada beberapa kondisi perempuan ya. Ternyata pendidikan itu kan privilege. Tidak semua perempuan bisa mengakses pendidikan. Kenapa? Karena masih banyak perempuan yang tidak diberikan akses itu di keluarganya karena beberapa kondisi kemiskinan. Yes. Nah, Tidak ada pilihan ya? Ya, kemiskinan ini sangat struktural di negara kita dan ini menjadi mata rantai ketidakadilan terhadap perempuan gitu ya. Sehingga dalam kondisi yang sangat miskin, siapa yang menjadi korban? Perempuan dan anak gitu ya. Misalnya dalam kondisi keluarga yang miskin, siapa yang didahulukan sekolah? Laki-laki dibandingkan perempuan. Yes. Ya kan? Karena dia akan jadi kepala keluarga seperti itu. Iya. Nah, ini masih terjadi. Saya melihat beberapa kasus banyak ya di Indonesia, terutama di beberapa daerah. Kenapa perempuan itu menikah di usia muda gitu ya. Dan anak. Usia muda itu terlalu dini ya, misalnya 18, 19, 17, kalau anak-anak 17, 16, 15. Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka ini menikah, maka beban itu akan beralih ke laki-laki. Ini dalam kondisi keluarga yang miskin ya. Nah, ternyata ketika mereka menikah, mereka menemukan lagi masalah-masalah ekonomi. Ini ekonomi, kalau kemarin ekonominya dengan keluarga. Ini ekonominya dengan Keluarga yang baru. Iya, keluarga yang baru, laki-laki dan mertuanya. Kemudian ya tadi perempuan akan selalu menjadi korban. Gitu ya. Kebutuhan mereka tidak terpikirkan. Kesehatan mereka tidak terpikirkan. Keselamatan hidup mereka tidak terpikirkan ketika dalam kondisi-kondisi yang demikian. Contohnya gini, ada dalam kondisi miskin ini ya, ibu-ibu yang hanya diberi nafkah 10.000 seminggu atau 50.000 seminggu, dan itu harus cukup. Nah, ini kan belum mikirin kesehatan loh, ya, belum mikirin kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan misalnya dia bisa me time, bisa menikmati makanan yang lebih enak, pakaian yang bagus, itu kan tidak harus mewah gitu. Dia sudahlah dia dilarang bekerja, dia hanya dinafkahi yang sedemikian, menanggung beban yang sedemikian. Dan itu kompleks ya, permasalahannya sangat kompleks. Nah, ini akhirnya menjadi mata rantai. Makanya masih banyak kasus ibu melahirkan yang meninggal, perempuan yang tidak terlayani kesehatannya gitu ya.
perempuan yang kemudian melahirkan generasi stunting, generasi yang kurang gizi, yang ya meneruskan hal-hal seperti itu lagi, gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya juga masih banyak pandangan-pandangan stigma-stigma terhadap perempuan yang seharusnya hari ini sebenarnya hilang, seperti misalnya bahwa perempuan harus kebahagiaan perempuan itu tidak harus menjadi ibu dan anak gitu ya, tapi mereka bisa bahagia dengan apapun perannya, jadi ibu, jadi istri, atau tidak menjadi istri, tidak menjadi ibu gitu, menjadi perempuan pekerja atau menjadi ibu rumah tangga, itu terserah deh, mereka pilih. Gitu, seperti itu. Nah, ternyata kebahagiaan doktrin-doktrin kebahagiaan yang perempuan itu bahagia ketika dia menjadi kebahagiaan sejati perempuan ketika menjadi istri dan ibu. Lah, itu kan menghadapi lagi kalau dalam kondisi yang seperti itu bagaimana? Kondisi yang saya terangkan di atas gitu. Ketidaktercukupan, kemudian hilangnya suara perempuan, diskriminasi terhadap perempuan gitu ya. Dan itu belum lagi ketika mereka bertemu dengan lingkungan yang memang penuh dengan kekerasan seksual, baik di keluarganya maupun di publik atau di masyarakat. Mereka bisa apa? Gitu. Dan strateginya orang-orang yang tidak suka dengan hal ini adalah membenturkan perempuan pekerja dengan ibu rumah tangga, perempuan berpendidikan dengan dibanding-bandingin ya. Iya, dengan yang tidak gitu ya. Padahal siapa yang kemudian bisa mengangkat perempuan ketika menjadi korban? Sesamanya yang punya privilege pendidikan. Ya kan? Yes. Siapa yang bisa menolong perempuan ketika mereka dalam kondisi kemiskinan? Yang paling terdekat ya perempuan yang mandiri dulu gitu ya kan. Seperti itu ya kan. Kayak ibu Santi, ya. Saya yakin ketika dia hidup di keluarganya, dia akan menolong keluarganya lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak punya privilege seperti dia, gitu ya. Jadi ada satu buku yang bilang bahwa menolong perempuan adalah menolong satu generasi, benar, ya kan? Ketika keluarga mementingkan pendidikan perempuan, maka yang tertolong adalah bergenerasi keluarga itu. Nanti Ibu Santi mungkin bisa merasakan itu ya. Benar kan, Bu? sekali. Ya kan? Tidak hanya di anak, tapi juga di saudara, di tetangganya, di masyarakatnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi stigma-stigma yang mengatakan ya udah anak laki-laki dulu yang sekolah karena dia akan jadi kepala keluarga, ya bagaimana dengan perempuan yang akan membentuk generasi baru gitu ya kayak. Harusnya memang stigma-stigma seperti ini yang sudah berubah. Tapi kalau dari menurut Kak Weni sendiri, apakah stigma itu sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun? Iya, karena hari ini generasi-generasi depan itu lebih mencair. Ya, banyak laki-laki yang terbarukan dengan pandangan-pandangan ya milenial juga milenial. Ya. Okay. Milenial dari milenial lah ya. Dari milenial itu banyak laki-laki yang memiliki pandangan terbarukan, kesetaraan dan keadilan gitu ya. Bahwa hidup ini cair gitu loh. Kita saling menghormati eksistensi masing-masing. Istri nggak bisa masak nggak masalah, gitu, ya kan? Kalau dulu mungkin di zamannya Ibu mungkin agak masalah ya Bu. Bahkan sekarang ada bapak-bapak rumah tangga, yes, yang dia rela bekerja domestik, mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, dia mendukung istrinya untuk memilih eksistensinya berkarir atau apa gitu di luar. Ada teman Sinti yang seperti itu kan? Ya, nah kan nggak masalah. Itu kan berbagi. Masalah, benar. Kecuali itu masalah ketika dia di rumah tidak punya pekerjaan, nganggur, nggak mau ngapa-ngapain. Itu kan masalah namanya. Iya kan? Benar. Jadi membantu ngurus rumah, urus anak, beres. Ya, gitu. dan didukung istrinya untuk mengembangkan diri. Ini jelas ini jelas paradigma kontra kepada generasi X maupun generasi baby boomer. Yes. Jelas sangat kontra sekali. Pasti. Mereka nggak akan terima itu. Tapi dengan memulainya milenial pandangan seperti itu, kesetaraan itu ada laki-laki baru namanya. Kalau di medsos itu ada laki-laki baru. Laki-laki baru itu memang dia pro kepada keadilan dan kesetaraan gitu ya. Meskipun sebelum ada mereka juga banyak laki-laki yang menolong istrinya ketika istrinya lagi melahirkan, nifas, banyak. Tapi ini lebih satu gerakan, saya bilang kan ya.
Jadi saya optimis gitu ya. Ini akan berubah karena banyak hal yang nggak sesuai lagi dengan orang-orang baby boomer. Gitu. Dan Cynthia pribadi karena lingkungan Cynthia ya generasi milenial ya. Jadi teman-teman pasangan-pasangan muda seperti kami banyak kok teman-teman Cynthia yang akhirnya suaminya berhenti bekerja karena istrinya keterima PNS dan ditempatkan di daerah lain. Sekolah ke luar negeri atau sekolah dan akhirnya ikut dan untuk kami pun ya biasa aja tapi nggak tahu kalau mertua ya Kak ya. Nah itu yang biasanya tuh agak PR. Nah, ini kan perubahan-perubahan besar yang akan dirasakan oleh gen alpha besok dan gen-gen seterusnya. Gitu. Nah, ini patut didukung sih. Jadi isu-isu ketidakkeadilan dan kesetaraan ini tetap harus dikawal sampai hari ini gitu ya. Kenapa sih ngomongin gender, ngomongin negara aja nggak selesai? Karena ini masalah negara juga, gitu. Ini loh awalnya, akarnya sebenarnya. Gitu ya. Karena masalah gender menyebabkan masalah ketidakadilan dalam banyak hal. Ya, saya dulu juga pernah ngapain ngomongin gender itu bullshit. Ya, itu nyata bagi saya. Jadi orang katanya ada yang bilang, mending ngomongin negara, gitu ya, mending ngomongin masalah negara atau apa. Karena ini juga masalah negara. Ketidakadilan perempuan yang tidak bisa sekolah di keluarganya itu adalah masalah negara, ya kan? Ketidakadilan perempuan ibu rumah tangga yang diabaikan tenaganya dan usahanya mengurus 24 jam rumah tangga itu adalah masalah negara, saya bilang, ya kan? Seperti itu. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat kemudian menyebabkan lingkaran setan bagaimana perempuan terjebak di dalamnya dan menyebabkan banyak kekerasan, KDRT, femisida, kekerasan seksual, diskriminasi, peminggiran, itu adalah masalah negara. Dan negara nggak bisa tutup mata, tutup telinga. Semua orang harus melihat itu, bahwa masalah perempuan dan laki-laki yang belum bisa adil hari ini adalah masalah ketimpangan itu, dan itu menyebabkan relasi-relasi yang nggak seimbang. Dan itu bagi saya melihatnya adalah mengganggu pembangunan hari ini. Siap. Nah tadi sempat juga Kak Cynthia ngobrol sama Bu Santi gimana beberapa tantangan-tantangan yang tadi dikit-dikit lapor dan sebagainya. Jadi Bu Santi sempat cerita bahwa ini tergantung lingkungan. Ada lingkungan di mana orang tuanya tidak sekolah katakanlah, ada yang katakanlah ibu rumah tangga tapi tidak sempat mengenyam pendidikan. Itu responnya ketika ada masalah di sekolah berbeda dengan perempuan-perempuan yang mengenyam pendidikan. Nah ini kan juga sejalan nih dengan apa yang disampaikan oleh Kak Weni. Boleh diceritakan Bu seperti apa menghadapi dengan wali murid ya ketika ada permasalahan dan sekarang yang lagi viral dikit-dikit lapor ini, silakan Bu. Iya benar Mbak. Jadi di sini khusus saya kan di kelas 1. Otomatis yang pertama saya tuju itu wali murid. Karena anaknya kan belum bisa kita ajak komunikasi secara intens. Jadi yang pertama awal masuk, yang pertama saya kejar wali murid bagaimana saya bisa berkomunikasi secara efektif. Jadi setiap ada MPLS itu kan ada tuh untuk penerimaan siswa baru. Jadi saya undang wali murid, di sanalah saya mengadakan suatu parenting. Saya izin kepala sekolah. Jadi di sana saya berkolaborasi dengan wali murid. Oh ini loh program saya. Nah, jadi untuk 1 tahun ke depan mereka sudah tahu apa yang saya programkan, Mbak. Jadi di sanalah saya sudah dari asesmen awal, penilaian awal sudah nampak loh di situ. Saya cek dari data. Jadi saya harus bisa, oh ini yang begini, ini yang begini. Memang saya harus mengenal karakter dari wali murid itu masing-masing, Mbak. Emang saya temui 1-2 orang, mungkin ada juga yang posisinya 30. Dan harus kenal semua. Iya, harus kenal semua, Mbak. Jadi memang terkadang saya ada paguyupan grup, membentuk grup VA. Jadi terkadang misalnya ada sedikit pribadi atau privasi yang tidak bisa kita beritahu ya Mbak ya di grup. Saya mengadakan pendekatan karena saya sudah melihat, oh lingkungan tempat saya bertugas seperti ini loh. Jadi memang mindset saya yang harus cepat berjalan, menangkap situasi. Oh kondisi saya tempat mengajar seperti ini, begini dari sistem ekonomi, pendidikan. Jadi saya harus peka Mbak, itu yang harus saya pegang. Jadi saya harus mengadakan komunikasi yang intens, pendekatan terutama dengan wali murid. Alhamdulillah sampai detik ini terjalinlah komunikasi yang sangat efektif. Bahkan saya dipercaya terkadang mereka membicarakan masalah pribadi mereka loh Mbak, masalah keluarga, rumah tangga, curhat. Alhamdulillah. Bahkan ada wali murid memang tanda kutip Mbak ya, anaknya mungkin agak terlalu aktif, hiperaktif. Itu dia curhatnya ke saya.
orang tuanya, karena memang sebagai guru kayaknya bukan sebagai pendidik saja ya Mbak ya, tapi kita sebagai yang harus menuntun lebih itu ke karakter bagi saya Mbak. Kalau pendidik tuh kayaknya nomor dua ya kalau dari segi akademik. Walaupun dia pintar tapi dia tidak mempunyai karakter yang bagus, saya rasa nilainya juga nihil. Jadi iya kan Mbak, karena itu apa? Golden age, masalah keemasan. Jadi di SD itulah bagaimana kita menghasilkan dari kertas putih itu jangan sampai tercoreng hal yang buruk, karena mereka sangat merekam ya Mbak ya. Iya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, guru itu sebagai model. Jadi saya memang harus hati-hati Mbak. Saya harus menyesuaikan, oh lingkungan saya seperti ini loh tempat saya mengajar, jadi saya harus peka. Jadi treatmentnya berbeda Iya, ya? berbeda. Antara orang tua satu dengan dua, tiga, berbeda. Baik. Begitu juga dengan peserta didiknya Mbak. Dan itu kebanyakan Bu Santi yang datang itu ibunya atau bapaknya nih? Terkadang ada dua-duanya loh Mbak. Wah. Dua-duanya, terkadang mereka datang, bagaimana Bu, begini masalah gini. Terkadang ada yang Bu jangan kasih tahu ya suaminya curhat, japri gitu kan. Mungkin itu salah satu faktor karena saya melihat efeknya tuh ke anak ya Mbak Wen. Kalau ada di rumah tangga yang efeknya selalu ke anak. Saya perhatikan anaknya mungkin malas belajar, kurang semangat. Tentu saya japri orang tuanya, kenapa sih Ma anaknya tidak semangat. Saya japri pribadi. Dari sanalah saya mengadakan scientific observasi. Disitulah saya mengetahui, oh begini. Jadi itulah adalah salah satu bagaimana kita pendekatan Mbak, baik dengan peserta didik maupun dengan wali murid, gitu. Waduh, ternyata berat ya Kak tanggung jawabnya ya. Bukan hanya secara akademik saja, tapi mungkin kalau Kakak dari awal ngajar di 2009 itu yang banyakan ngantar anaknya ibunya atau bapaknya? Kalau untuk mengantar anak kebanyakan ibunya ya Mbak ya. Kalau sekarang malah udah ibu dan bapak. Iya. Terkadang pada awal masuk itu mereka tuh udah berjejer loh Mbak, berjejer. Cuma trik saya seperti ini aja, pada saat komunikasi secara pelan saja saya bilang, nak mamanya kerja nggak, papanya kerja. Kalau gitu ibu kasih waktu cuma 1 minggu ya nak, besok mamanya disuruh ngapain nak, masak Bu, papanya disuruh ngapain kerja. Jadi saya tidak perlu langsung melewati anak saja. Kalau mereka yang punya mindset cepat paham, mereka paham. Tapi ada juga yang bla-bla ya Mbak Weni, tergantung lagi ke pemikiran mereka. Siap, aduh. Ini sebenarnya kalau anak-anaknya SD ya kurang lebih sesintia lah ya, masih milenial lah ya orang tuanya ya. Nanti kita bahas lagi Mas Santi dan juga Kak ini. Mirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Mirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita hari ini adalah perempuan hebat, masih bersama seorang pendidik. Ada Ibu Santi, seorang guru gitu ya, dan juga Kak Weni Ira sebagai akademisi dan juga aktivis perempuan. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup ataupun closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Kak Weni silakan. Ya, saya kira perempuan hebat hari ini adalah perempuan yang bisa merdeka gitu ya. Dan dia ketika dia merdeka, ketika dia memiliki privilege, dia bisa menolong sesamanya. Apapun itu gitu ya, laki-laki, perempuan, anak-anak gitu. Dan ibu-ibu rumah tangga bukan perempuan yang tidak hebat. Ibu-ibu rumah tangga adalah perempuan yang hebat karena pekerjaannya tidak pernah diperhitungkan dan dia tidak dibayar. Itu sih Kak Cynthia. Siap, terima kasih banyak Kak Weni atas waktunya, atas insight-nya, atas ya semoga kita banyak belajar lah dan banyak lebih mengetahui bagaimana kondisi perempuan saat ini. Terima kasih Kak Weni. Selanjutnya Bu Santi silakan. Kalau saya prinsip seperti ini ya Mbak ya, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang good looking, setidaknya kita menjadi orang yang sukses. Tapi kalau kita juga tidak bisa menjadi orang yang sukses, setidaknya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Asik, jadi intinya bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih Bu Santi sekali lagi atas waktunya. Semoga nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah Kak ya, tentang isu yang lebih spesifik mungkin tentang ketidaksetaraan perempuan. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi hari ini seperti yang disampaikan oleh narasumber. Semua perempuan itu hebat ketika bisa berdaya, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, semuanya hebat asalkan merdeka dan juga berdaya serta bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.